Oke, selanjutnya di bagian bawah lagi. Nah, silakan tambahkan biaya. Di sini karena ada biaya untuk modifikasi, silakan dicari beban operasional lain. Operasional aja kan, hanya operasional. Yang di tengah. Oh, bukan. Oh, akun pekerjaannya, sorry, akun pekerjaannya ini. Akun pekerjaannya persediaan dalam proses. Bukan itu. Persediaan dalam proses. Nah, dalam proses. Nah, yang biaya yang tengah. Yang ini nih. Ini bukan, ini nih. Nah, itu cari operasional. Nah, ini diklik, ganti namanya jadi biaya modifikasi sebesar 250.000. Dua 250. Oke, klik lanjut. Nah, baru kemudian yang tadi info lainnya. Nah, ini. Jadi maksudnya adalah si jam dinding ini itu akan dikeluarkan, ya. Nah, jam dinding ini akan dikeluarkan, dia kan keluar ya sebagai persediaan. Nah, biasanya kalau barang keluar itu kan karena dijual ya, karena ada kas atau piutang. Nah, kalau ini dia menjadi pesanan, makanya dia berubah jadi persediaan barang dalam proses, ya. Karena akan kita proses untuk kemudian dimodifikasi. Ya, seperti itu. Kalau sudah, silahkan disimpan. Pekerjaan pesanannya kita tunggu. Nah, sekarang kita akan menambahkan terlebih dahulu untuk produk jam pesanan ini. Ya, seperti biasa kalau mau menambahkan produk baru, kita masuk ke menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, masukkan jam dinding kayu pesanan. Sesuai di PPT ya, nama produknya jam dinding kayu pesanan. Nah, yang bawah jam dinding kayu pesanan, kategorinya jam hias. Ya, persediaan, kemudian fisis. Sudah. Kemudian ke bagian penjualan, isikan harganya 1 juta per pieces. Oke, betul. PPN-nya jangan lupa Pak, di bawah. PPN ya, pajak pertambahan nilai.
pembuatan barang pesanannya sudah cukup ya di transaksi 28. Nah, selanjutnya di 29, nah baru kita selesaikan transaksi tersebut di tanggal 20 Januari. Masuknya ke menu persediaan, kemudian penyelesaian pesanan, tanggalnya 20 Januari 2023. Nah, kemudian cari nomor pekerjaannya. Nah, dia akan otomatis sudah muncul ya. Diklik. Oke, dicari lagi barangnya, jam dinding kayu pesanan. Kuantitinya 5. Nah, sudah muncul ya karena tadi kita sudah tambahkan 5. Kemudian 100% porsinya, maksudnya 100% adalah tingkat penyelesaiannya itu sudah berapa persen ya. Di soal sudah selesai semuanya maka diisikan 100%. Kemudian gudangnya dari gudang belakang. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah disimpan. Karena penyelesaian ini sekaligus dengan transaksi penjualan pengiriman, maka setelah ini langsung ke faktur penjualan. Ya, ini disimpan. Kemudian ke penjualan, lalu faktur penjualan. Sudah? Faktur penjualannya, pelanggannya di sini Watch Inc ya, kayak di PPT, PT Watch Inc. Di copy paste aja, simpan sebagai data baru ya. Tanggalnya 20 Januari. Jam dinding kayu pesanan 5 ya. Oke, kalau sudah silahkan klik lanjut. Stopnya ya sesuai dengan kita bikinnya ya. Kan kita penyesuaian bikin persediaan tersebut kan 5, makanya stopnya cuma 5. Oke, kalau sudah pengirimannya mobil box ya, info lainnya mobil box. Kemudian silahkan disimpan. Oke, kalau sudah kita ke transaksi selanjutnya yaitu pemindahan barang antar gudang. Nah, jadi di sini perusahaan akan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Ya, jadi teman-teman juga bisa menggunakan menu ini kalau misalnya ada stok
persediaan barang yang tidak sesuai. Misalnya kok barang di gudang saya tidak sama dengan teman-teman yang lain, bisa pakai menu yang ini. Silakan masuk ke menu persediaan, kemudian pemindahan barang. Nah, kemudian gudangnya kirim barangnya dari gudang belakang ke gudang depan. Nah, kemudian barangnya silahkan dicari, Mbak. Rolex 5, Casio 5, Digitech touchscreen-nya 10. Oke, sudah? 5, 5, 10. Kalau sudah silahkan disimpan. Oke, selanjutnya adalah penjualan barang paketan ya. Nah, di sini PT Waci juga ternyata tertarik untuk melakukan pembelian terkait dengan paket jam jaya. Oke, berarti seperti biasa masuknya ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, paket jam jaya Mbak, 3 paket. Oke, kemudian ubah gudangnya silahkan ke gudang depan.
sudah silakan disimpan. Karena kredit maka tidak ada pembayaran ya. Selanjutnya adalah pencatatan barang rusak. Nah, jadi di sini saat pengecekan fisik ternyata ada 1 jam yang rusak. Lanjutkan aja. Jadi itu tuh sudah dicek tadi, stoknya tuh ada, tapi nggak tahu kenapa membacanya kosong. Jadi pas sebenarnya itu stoknya tuh masih 67, tapi nggak tahu kenapa ini sama Tiba-tiba tilu. Oke, selanjutnya pencatatan barang rusak. Jadi saat melakukan pengecekan fisik ada 1 jam yang rusak karena kelalaian petugas. Nah, karena ini kelalaian, maka jam tersebut itu kita akan anggap sebagai beban barang rusak. Nah, oleh karena itu seperti biasa kita harus menambahkan terlebih dahulu akun baru ini. Ya, silakan masuk ke buku besar akun perkiraan, tambahkan kategorinya, tipe akunnya beban. Ya, beban. Kode perkiraannya 6105. Nama akunnya beban barang rusak. Sudah? Kalau sudah disimpan, kemudian seperti biasa kita akan tambahkan ke akun penyesuaian ya. Pengaturan preferensi, akun perkiraan. Kita tambahkan beban barang rusak tersebut ya di akun perkiraan. Ya, persediaan Mbak. Paling kanan. Nah, silakan tambahkan lagi beban barang rusak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mbak. Sudah? Kalau sudah silakan disimpan. Sudah? Oke, sekarang kita akan masuk untuk transaksi pengurangannya ya. Jadi seperti biasa kalau ada barang berkurang, kita harus melakukan penyesuaian persediaan ya. Masuk ke menu persediaan, kemudian penyesuaian persediaan.
dicari Mbak bertuko ya. Bertuko satu dari gudang belakang. Oh tanggalnya Mbak, tanggalnya 22 Januari. Masih yang 33. Oh yang ini satu jenis. 22 Januari ya. Iya sudah. Iya sudah. Berapa satu? Pengurangan. Baru penambahan. Dari gudang. Karbon dioksida Sudah? Oke, pengurangan dari gudang belakang betul. Klik lanjut. Nah, kemudian di akunnya di bawah, di informasi akun di bawahnya. Nah, ekuitasnya diganti dengan beban barang rusak. Sudah? Kalau sudah silakan disimpan. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan ulang harga jual. Di sini manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk analog silver sebanyak 10%. Karena memang dari pemasoknya ada perubahan. Nah, untuk penyesuaian harga, silakan teman-teman masuk ke menu penjualan. Kemudian penyesuaian harga. sesuai harga atau diskon. Iya, iya. Yang bawah-bawah. Oren. Tanggal 23 Januari. Jamnya Quicksilver ya 5155. Kategorinya umum. Dicari aja. Tanggalnya sudah. Penyesuaiannya harga ya. Oke, silakan dicari Quicksilver 5155. Nah, harga barunya silakan teman-teman klik kalkulator ini. Kemudian kali bintang. Kalikan 1,1. Jadi kan 1 itu untuk harga 225-nya ya. Satunya adalah 10%-nya. Kemudian use. Nah, jadi harganya itu naik 10%-nya berarti kan satunya itu 100 untuk 100%-nya, satunya untuk 10%-nya ya. Harga minimumnya disamakan, Mbak. 247. Ya, ganti 247. Ya, boleh kali, boleh langsung ganti harga ya. Atau boleh langsung ganti aja harganya 247.500 ya. Lanjut.
Oh, harganya mulai berlakunya itu Mbak, harusnya 1 Februari. 1 Februari. Ya, bukan tanggal transaksi ya. Oh, yang di sini. Ya, yang mulai berlaku. Nah, itu 1 Februari. Itu 1 Februari ya, mulai berlaku ya, bukan tanggal transaksi. Sudah? Refleks. Simpan dulu. Oke, selanjutnya pembelian aset ya. Tanggal 20 Januari perusahaan melakukan pembelian aset kepada pemasok umum secara tunai. Nah, sebenarnya untuk transaksi pembelian aset ini sama saja seperti halnya transaksi pembelian barang. Jadi teman-teman masuknya ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Ya, pembelian, faktur pembelian. Isikan pemasoknya umum. Tanggal 20 Januari. Nah, kemudian untuk pencarian barangnya ini kan bukan barang yang sudah pernah dipasok ya, karena ini pembeliannya laptop ini pembeliannya aset ya, bukan pembelian barang. Oleh karena itu di sebelah kaca pembesar diklik. Nah, untuk pembelian aset khusus di situ ya menunya. Yang sebelah kaca pembesar yang barang. Oh, ini. Yang ini nih. Yang biasa upah gudang. Oh, yang ini. Ya, nah diklik. Nah, jadi untuk pembelian aset di situ, ya. 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 Nah, silakan masukkan namanya laptop Asus. Kuantitasnya belinya 1 ya. Harganya 10 juta. Ya sudah, kalau sudah PPN-nya jangan dicentang. Kenapa? Karena di sini tidak ada informasi apakah termasuk pajak atau tidak ya. Maka PPN-nya jangan dicentang. Kemudian klik lanjut. Nomor fakturnya silakan diisi AT001.
proses. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung ke proses pembayaran. Karena ini tunai. Namanya Oke, silakan tanggal bayarnya disamakan tanggal 20 Januari. mana ya? Transfer. Ya, Mandiri IDR transfer. Sudah? Kalau sudah disimpan. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan atau mendaftarkan si laptop tadi sebagai aset tetap. Ya. Caranya adalah silakan masuk ke menu aset tetap. Ya, ini ditutup aja. Aset tetap, kemudian aset tetap. Kemudian list hijau. Nah, teman-teman lihat laptop Asusnya di situ masih pensil ya, atau masih draft, belum terdaftar sebagai aset tetap. Memang kita sudah beli tadi, tapi belum ditambahkan sebagai daftar aset tetap. Silakan diklik. Nah, kemudian tanggal belinya dan tanggal pakainya disamakan saja dengan tanggal di soal ya, 20 Januari. Nah, selanjutnya asetnya karena berwujud maka ya jangan dicentang ya. Khusus untuk goodwill, hak paten dan lain sebagainya baru kita centang. Kemudian metode penyusutannya kita pakai garis lurus sesuai soal ya. Nah, akun asetnya adalah peralatan ya, karena laptop masuknya ke peralatan. Nah, karena peralatan maka akumulasi penyusutan dan beban penyusutannya juga akumulasi penyusutan peralatan. Bebannya beban penyusutan peralatan. Nah, yang peralatan di misalnya peralatan. Nah, yang bawah itu yang satunya beban penyusutan peralatan. Kurang lagi. Penyu. Nah, ini ya. Jadi nanti dia akan masuknya ke dalam akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kalau misalnya kategori di soal asetnya itu tanah, maka dia tidak mengalami penyusutan. Ya. Terus kalau misalnya kategorinya nanti dia gedung, maka dipilihnya di sini akumulasi penyusutannya gedung, ya bebannya juga yang gedung. Oke, kuantitasnya 1 ya. Umur asetnya 5 tahun. Nah, dia akan otomatis rasionya dalam 20% ya, 100 dibagi 5. Nilai sisanya tidak ada informasi. Kita ke bagian bawahnya informasi umum. Nah, kategori asetnya silakan diisikan juga peralatan. Nah, untuk pajak karena tidak ada maka tidak perlu dicentang ya. Kemudian ke bagian bawah lagi enggak ada informasi lain lagi enggak? Sudah, bawah lagi. Oke,
sudah kita isi semua ya. Yang lain sudah? Kalau sudah disimpan. Nah, kita lihat lagi list hijaunya, dia sudah tercentang. Nah, sudah tercentang ya. Diklik lagi, kita ganti nomornya ya supaya sama penomoran asetnya. Diklik lagi. Nah, ini diganti jadi A-005. Strip. Ya, A strip Strip. negatif. Silahkan disimpan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah pembelian asetnya, tapi yang sekarang secara kredit. Prosesnya sama, teman-teman masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, cuman ini nanti yang dibayarnya sebagian ya, tidak seluruhnya. Ya, masukkan pemasoknya masih umum 21 Januari. Isikannya pembelian aset. Ini pembelian aset yang sama. AC Panasonic. Kuantitasnya 2. Nah, kemudian PPN-nya sama ya. Di sini juga tidak ada informasi untuk PPN-nya. Ya, silakan PPN-nya di-uncentang. Gila. 2 SKS.
Kemudian langsung proses pembayaran. Kenapa? Proses pembayaran. Tanggal bayarnya disamakan 21 Januari. Nah, kemudian banknya Mandiri IDR. Untuk pembayarannya jangan hitung nilai pembayaran dulu, tapi diklik dulu pembayarannya, ganti menjadi 5 juta ya. Karena yang dibayarkan hanya 5 juta, 5 jutanya lagi nanti dibayar di 30 hari kemudian. Silahkan klik lanjut. Metodenya transfer bank. Kemudian disimpan. Hitung nilai pembayaran sudah ya. Simpan. Nah, setelah melakukan pembelian sama seperti proses yang tadi, kita ke aset tetap. Aset tetap di list hijau lagi. Nah, untuk yang ada Panasonic diklik. Prosesnya sama ya. Tanggalnya sudah sama, metodenya garis lurus. Ya, diisikan peralatan. Oke, kemudian umur asetnya disamakan di sini 5 tahun ya. Kemudian sama di info bawahnya. Ini tidak ada nilai residu juga, sama ya. Ya, kategorinya adalah peralatan. Kemudian sama, tidak ada pajak. Oke, sudah sama ya, posisinya disamakan saja. Kalau tidak ada informasi ya nggak usah diganti-ganti, kantornya nggak apa-apa ya. Kalau sudah disimpan, nanti list hijaunya sama seperti tadi ya, ganti namanya sesuai urutan. Berarti sekarang A006.
Oke, kalau sudah disimpan, bukan. Kita lihat kalau nggak balance awas saja. Oke, selanjutnya adalah penjualan aset tetap. Ya, jadi selain kita bisa melakukan pembelian aset tetap, kita bisa melakukan penjualan aset tetap. Nah, hanya saja pada saat melakukan penjualan kita kan nggak tahu ya apakah aset yang kita jual tersebut itu di bawah harga nilai nilai sisa ataukah di atas. Ya, jadi misalnya ini laptop Acer nih, setelah kita dulu beli kemudian mengalami penyusutan, kita nggak tahu apakah nilai laptop Acer ini di bawah 3 juta ataukah di atas. Kalau kita jualnya di atas dari nilai residu maka kita untung, kalau di bawah berarti kita rugi. Nah, oleh karena itu berarti untuk selisih nilai jualnya itu nanti akan dialokasikan ke namanya akun ini, rugi, laba, penghentian aset tetap. Nah, untuk akun ini kebetulan belum ada di akun perkiraan. Nah, kita masukkan dulu seperti biasa, buat akun baru ya di buku besar, kemudian akun perkiraan, tipenya dia beban lainnya ya. Nama akunnya apa? Kalau sudah disimpan, Namanya Bu? namanya rugi laba penghentian aset tetap. Di Kopas saja yang soal. Nah itu nomornya 7.300. Oke, kalau sudah disimpan Pak, kita akan melakukan transaksi untuk penjualannya ya. Nah, kalau penjualan maka di sini menunya tidak ke penjualan karena kita tidak melakukan penjualan barang. Tapi masuknya ke menu aset tetap, kemudian disposisi aset tetap. Oke, silahkan Mbak dicari laptop Acer. Tanggalnya 26 Januari 2023. Kuantitasnya ganti 1 karena hanya 1 yang kita jual.
cari akun yang tadi kita masukkan, rugi, laba, penghentian ya. Carinya rugi aja. Ke bawah kayaknya, paling bawah. Nah, rugi, laba, penghentian aset tetap. Kemudian asetnya ia dijual. Harganya 3 juta. Nah, akun penjualannya Mandiri IDR ya, karena nanti nilai tersebut itu akan ditransfer ke Bank Mandiri. Sudah? Kalau sudah silahkan disimpan. Oke, disposisinya kita tutup. Kita ke transaksi selanjutnya yaitu penggunaan persediaan untuk aset tetap. Jadi di sini kita akan mengambil jam berkuko untuk kemudian dipakai jadi jam dinding resepsionis ya. Nah, berarti kan di sini persediaannya akan keluar, tapi kita akan tambahkan itu sebagai aset tetap. Ya, barangnya dikeluarkan dulu, terus kemudian kita pakai sebagai aset tetap. Nah, tapi sebelum kita melakukan penyesuaian kan seperti biasa ya, kalau ada pengurangan persediaan, ada akun penyesuaian yang akan dimasukkan. Kalau barangnya rusak kan tadi sebagai beban barang rusak. Kalau itu sebagai pemberian barang cuma-cuma sebagai beban pemasaran. Nah, kalau ini karena akan kita gunakan sebagai aset tetap, maka ini akan kita anggap sebagai transaksi aset tetap. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pengaturan penyesuaiannya dulu. Ya, silakan masuk ke menu pengaturan, preferensi, kemudian ke akun perkiraan, persediaan. Nah, tambahkan transaksi aset tetap. Transaksi. Nah, itu sudah muncul tadi. Nah, jadi ini akunnya teman-teman kalau misalnya tidak ada, itu pasti di soal diinformasikan, tambahkan dulu akun tersebut. Tapi kalau sudah ada, kita langsung masuknya ke pengaturan, ya, ke preferensi ini. Kalau sudah disimpan, nah, baru kita melakukan penyesuaian untuk persediaannya, ya. Silakan masuk ke menu persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Tanggalnya 23 Januari ya. Oke, penyesuaian persediaan, kemudian barangnya dicari berkuko. Pengurangan ya, pengurangan dari gudang belakang. Oke, kemudian klik lanjut. Sudah? Di informasi lainnya, nah silakan ekuitas saldo awalnya ganti dengan transaksi aset tetap. Nah, transaksi aktiva tetap. Kalau sudah silakan di
disimpan. Nah, sekarang kita masuk ke aset tetapnya. Ya, aset tetap, kemudian aset tetap. Bilik hijaunya sudah ada belum? Nah, kalau belum ada berarti tambahkan sebagai data baru aja. Karena kita tidak melakukan pembelian ya. Oke, namanya adalah jam dinding resepsionis. Tanggal beli dan pakainya sama di 23. Bisa di sini. Tanggal bulannya apa? Oke, peralatan ya, akunnya peralatan, kemudian akumulasinya penyusutan peralatan, bebannya juga beban depresiasi peralatan. Ini tuh. Oke, sudah ditambahkan, kemudian ke pengaturan lagi, ke bawahnya. Masukkan kategori asetnya peralatan. Ya. Nah, untuk pajak, karena jam dinding berkuko itu dulu pas kita melakukan pembelian ada PPN 11% ya. Nah, maka pajaknya ini dicentang. Ya, kategori pajaknya adalah garis lurus golongan 1. Jadi kalau metode penyusutannya itu adalah metode garis lurus, maka pajaknya juga kategori pajaknya pakai golongan 1 ya. Oke, kalau sudah ke bawah lagi, nah silakan masukkan akun pengeluarannya sebagai apa? Tadi sebagai transaksi aset tetap. Nah, jumlahnya di sini kita harus cek lagi ke transaksi yang tadi ya. Masuk ke menu apa tadi, persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Ya, ngecek nominalnya. Kemudian paling atas, klik paling atas Mbak, yang 23 kan tadi transaksi terakhir, diklik. Nah, kemudian klik titik 3 ini, kita lihat nilai nominal di jurnal. Nah ini, nah, kalau gak di rincian jurnal di sini juga sudah muncul ya nilai totalnya. Nah, berarti kita akan melakukan pencatatan nilai transaksi aktiva tetap tadi itu sebesar 250. Di minus apa enggak? Ya, transaksi aktiva tetap
masukkan 258. Minus nggak? Ada minusnya nggak? Ya, lanjut. Ada minusnya nggak? Nggak usah. Kenapa yang tadi ada minusnya? Karena kan tadi penyesuaiannya pengurangan kan. Kita ngeluarin jam 258. Nah, pengurangan itu kita pakai di sini. Ya. Oke, disimpan. Nah, kita klik hijau lagi. Nah, diklik jam dinding resepsionisnya. Kita lihat dulu jurnalnya ya, supaya sebelum kode aset kita lihat dulu jurnalnya, rincian jurnal. Nah, di sini peralatan, kemudian ini transaksi aktiva tetap yang tadi. Makanya nilai nominal tadi itu tidak akan negatif setelah ini. Ya. Kemudian ditutup, diganti nomornya. Kode asetnya ganti berapa? Berapa? 007 ya. Oke, disimpan. Penyesuaian dan asetnya ditutup. Selanjutnya kita ke transaksi pembelian valuta asing ya. Nah, untuk transaksi pembelian valuta asing ini silahkan teman-teman masuk ke transaksi kas dan bank. Transfer bank. Ya, kas dan bank, transfer bank. Nah, jadi di sini perusahaan itu mau membeli 500 USD dolar menggunakan Mandiri IDR. Nah, karena transaksinya antar bank, maka langsung aja pilihnya berarti transfer bank. Ya. Transaksinya tanggal 31 Januari. Nah, dari banknya adalah bank yang akan kita transfer itu dari IDR ya, dari IDR ke USD. Begitupun sebaliknya, nanti kalau misalnya soalnya itu kita mau ganti nilai dari dolar ke rupiah, maka ininya Mandiri ya. Mandiri. Nah, nilai kursnya silakan diganti 15.100 sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kemudian hasil transfernya yang akan kita pembelian valutanya kan dari dolar ya, dari dolar ke rupiah. Maka hasil transfernya isikan 500 USD. Kemudian diklikkan. Nah, 7.550.000 nya isikan di nilai transfer ini. Jadi nilai tukar ini berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya kita dari rupiah mau ke USD, kita isikan dulu rupiahnya. Ya. Nanti diklik lagi, terus di sini akan muncul nilai USD-nya, kita masukkan di sini. Ya. Jadi masukkan nilainya tidak kita hitung manual, tapi sesuai dengan yang di sistem. Kenapa? Karena kalau kita hitung manual nanti ada nilai-nilai negatif yang selisih. Ya. Kalau sudah silahkan disimpan. Oke, transaksi selanjutnya pendapatan bunga. Jadi kita akan mengakui di bulan Januari itu perusahaan dapat pendapatan bunga sebesar 250.000. Ya. Menunya masih di menu kas dan bank, tapi sekarang ke menu penerimaan.
Jadi transaksi-transaksi yang terkait dengan penerimaan kas, kita masuknya ke menu penerimaan. Ya, kas atau bank yang menerima adalah Mandiri IDR. Tanggalnya 31 Januari 2023. Kemudian dicari akun penerimaannya. Ini adalah pendapatan lain-lain ya. Kemudian diganti Mbak lain-lainnya jadi bunga bank. Karena kebetulan akun pendapatan bunga banknya nggak ada, jadi kita tampung aja di akun pendapatannya ditulis. Nilainya 250.000. Ya, 250. Sudah? Lanjut simpan. Simpan. Ya, simpan. Nah, sekarang ke pokoknya kalau ada penerimaan di luar dari penjualan, masuknya langsung ke kas dan bank penerimaan. Nah, sekarang sebaliknya transaksi pembayaran. Nah, untuk yang ini berarti sebaliknya dari yang penerimaan, ya. Kita masuknya kas dan bank, kemudian pembayaran. Ya, banknya Mandiri, ini Kas apa? IDR. Kas ya, kas IDR. Tanggalnya 31 Januari 2023. Oke, untuk akunnya cari listrik, Pak. Ya, listrik. Bukan istri ya, listrik. Nah, nama pembayarannya nggak usah diganti karena ini sudah sesuai dengan yang di soal ya. Kalau sudah, nominalnya yang tinggal dimasukkan 750.000. Nolnya belum ditambah. Jadi kalau nama akunnya sudah sama tidak perlu diganti ya. Lanjut. Kemudian simpan. Transaksi selanjutnya masih pembayaran, Mbak. Ya, jadi masih pembayaran. Tapi kasnya ini menggunakan Mandiri IDR. Tanggalnya masih 31 Januari. Nah, bebannya betul ya, beban pemasaran. Cuma nanti diganti namanya jadi biaya cetak brosur. Nilainya 1.250.000. Ya, bebannya beban pemasaran. Jadi sesuai di soal ya, di soalnya itu dia kan nggak ada biaya cetak brosur, maka beban cetak brosur itu masuknya ke beban pemasaran. Beban pemasarannya diganti jadi biaya cetak brosur. Kalau sudah, klik lanjut. Kemudian disimpan. Oke, kita masuk ke penyesuaian asuransi dibayar di muka. Nah, seperti biasa ya, untuk asuransi dibayar di muka itu kan biasanya di awal tahun kita melakukan pembayaran untuk asuransi ya, sebesar. Nah, untuk nilai asuransinya silakan teman-teman masuk dulu ke akun perkiraan. Ke buku besar, buku besar. Kemudian akun perkiraan. List hijau. Nah, coba cari asuransi dibayar di muka. Nah, ini ya, asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka ini
setiap bulannya harus diakui adanya pembayaran beban asuransi ya. Masih ingat nggak jurnal penyesuaian ya? Nah berarti nanti kita harus akui adanya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah kita akan melakukan penjurnalan untuk transaksi tersebut ya. Masuknya silakan ke menu buku besar, kemudian jurnal umum. Nah masukkan tuh di debitnya apa berarti 31 Januari ya. Berarti debitnya apa? Beban asuransi nah itu. Nah besarannya berapa? Tadi 48 juta itu untuk 1 tahun. Berarti per bulannya berapa? 4 ya. Berarti isikan 4 juta. Nah, pelanggan atau pemasoknya karyawan aja ya. Karena ini terkait dengan akun asuransi perusahaan ya. Kalau sudah klik lanjut, kemudian akun lawannya apa? Asuransi dibayar. Ya, asuransi dibayar di muka. Dicari. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk setiap bulannya nanti pas Februari juga sama. Kita jurnal lagi sampai kemudian asuransi dibayar di mukanya habis. Ya. Kalau sudah disimpan, kita masih di transaksi jurnal umum ya, karena untuk yang transaksi selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian untuk rekonsiliasi PPN. Jadi ceritanya di sini kita harus menyesuaikan antara PPN masukan dengan PPN pengeluaran supaya tidak terjadi selisih. Ya. Untuk melihat berapa nilai nominalnya, maka teman-teman masuk dulu ke daftar laporan. Ya, kemudian daftar laporan. Silakan ke bawah ke bagian pajak. Nah, pajak rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Dari 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. 31 Mbak. Ya. Kemudian tampilkan pokoknya 1 bulan itu ya, dari mulai 1 sampai 23. Sampai 31. Oke. 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Hah? Apa? Oke, yang dilihat ke bawah lagi. Nah, nilai ini yang kita lihat. Berapa nilai PPN keluaran? Kemudian ke bawah lagi. Nah, berapa nilai PPN masukan? Nah, di sini ada selisih PPN lebih atau kurang bayar. Berarti kita di sini ada lebih bayar ya, sebesar 3 juta. Karena kita masuknya itu keluarannya sudah 10 juta, tapi masukannya hanya minus 7 sekian ya. Nah, berarti kita harus melakukan penjurnalan terkait dengan selisih ini. Ya. Nah, kita masuk lagi tadi ke jurnal umumnya. Nah, silakan tanggalnya 31 Januari 2023. Tadi yang nominalnya lebih banyak apa? Keluaran, ya. Berarti yang didebit adalah PPN keluaran. Ya. Isikan di debitnya itu Mbak 10 997 140 sama ya berarti. Kalau udah sama nominal PPN-nya berarti betul. Ya, 10 997 140 ya. Lanjut. Nah, sekarang yang dikreditnya adalah PPN masukan. 7450, nilainya jangan sama ya, 745, tapi sebesar nilai masukannya.
7450, 850. 7450, 850. Nah, nanti kelebihannya dicari lagi. Sekarang PPN lebih. Akunnya dicari lagi PPN lebih. Nah, PPN lebih bayar. Nah, dia sudah otomatis menghitung selisihnya. Ya. Nah, jadi sama. Jadi apa yang tadi di daftar laporan kita sesuaikan, kita lakukan penjurnalan, ya. Oke, yang lain sudah. Kalau sudah silakan disimpan. Kita ke proses akhir bulan. Oh my god. Ya, perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Tapi proses akhir bulannya pilihnya bulan Januari karena kita transaksinya hanya sampai bulan Januari ya. Mana sih? Oh ini. Januari 2023. Kemudian nilai kursnya kalau tidak ada informasi nilai kurs maka samakan saja dengan nilai kurs terakhir. Oke, silakan disimpan, kemudian download daftar laporan keuangan. Ya, 31 Januari 2023 ya. Satu 908 3336 harusnya 336 ya, 336 850. 352 850. Berapa? Di 35 38. Selain 38 Di 40 Bu. selain 40 sebentar. Terkait biaya. Atasnya Bu, atas 38. Ini. 40 Bu. Biaya listriknya Iya. Oh, biayain Bu, 16 nih. oh alah biaya administrasi ya. Oke, ke kas dan bank, kemudian transfer bank. Selisihnya itu ya biaya administrasi ya, tadi lupa. Dan bang Kas dan bank, transfer bank. masih jauh mana Nah, yang ini diklik. Tadi belum ditambahkan ya, lupa ya. Kemudian ke RP. Nah, ini tambahkan akunnya adalah administrasi. biaya lain-lain. Dimasukkan ke akun beban lain-lain. Beban Pak, lain-lainnya beban lain-lain bukan biaya lain. Nah, beban lain-lainnya diklik, ganti jadi beban Administrasi. administrasi. Ya, betul. Nilainya 16.000 dibebankan ke bank pengirim. Ya, lupa ya tadi ketinggalan ini.